Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi jama'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah bagi kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan ujian tesis melalui daring. Salawat bering salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan bagi kita semuanya. Baiklah, saya hormati kepada Bapak dosen penguji. Baiklah, izinkan pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dalam Penentuan Tingkat Kualitas Bibit Kelapa Sawit Goal Kasus Dinas Pertanian Kabupaten Selatan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari tesis ini. Latar belakang masalahnya itu, pada dasarnya pengambilan putusan adalah suatu pendekatan sistematis pada hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi. Dalam kasus ini, penulis mengambil studi kasus pada Dinas Pertanian Kabupaten Selatan, bidang ketersediaan dan distribusi pangan. Karena ada banyak sekali jenis bibit kelapa sawit, hal itu membuat pihak ketersediaan dan distribusi pangan Dinas Pertanian Kabupaten Selatan ragu dalam memilih bibit kelapa sawit mana yang memiliki kualitas yang baik menurut kriteria yang telah ditentukan. Untuk melakukan perhitungan pengujian dalam segi efisiensi untuk dibutuhkan software atau tools yang mampu mempermudah pengguna dalam mendapatkan keputusan dengan metode PHP. Selanjutnya itu perumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana menerapkan metode AHP dalam menentukan pengujian kualitas bibit kelapa sawit secara konsisten dan akurat. Yang kedua itu bagaimana menerapkan metode AHP dengan pemrograman hypertext processor atau PHP agar dapat menentukan kualitas bibit kelapa sawit. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana penggunaan sistem pendukung keputusan ini dapat membantu Dinas Pertanian dalam menentukan tingkat kualitas bibit kelapa sawit. Sebenarnya itu adapun batasan masalah dari tesis ini yaitu yang pertama metode yang digunakan dalam kualitas bibit kelapa sawit ini adalah metode PHP. Metode AHP. Yang kedua itu lokasi pengujian di Dinas Pertanian Kabupaten Selatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan. Adapun tujuan penelitian ini itu menerapkan metode AHP untuk menentukan kualitas bibit kelapa sawit dengan akurat dan konsisten. Yang kedua itu menerapkan metode AHP dengan bahasa pemrograman hypertext PHP untuk menentukan kualitas bibit kelapa sawit. Yang ketiga itu penggunaan sistem pendukung keputusan ini dapat membantu Dinas Pertanian menentukan tingkat kualitas bibit kelapa sawit. Adapun manfaat dari penelitian ini itu membantu pihak Dinas Pertanian Kabupaten Selatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan dalam menentukan kualitas bibit kelapa sawit. Yang kedua, manfaatnya itu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis sebagai metode AHP. Yang ketiga, mempertegas pernyataan mengenai kualitas bibit kelapa sawit untuk bantuan sosial. Adapun kerangka kerja penelitian ini, yang pertama itu kita mengawali dengan menganalisa permasalahan. Yang kedua, lanjut mempelajari studi literatur. Yang ketiga itu mengumpulkan data. Selanjutnya itu mengolah data dengan metode AHP. Selanjutnya itu lanjut ke menguji hasil pengolahan data. Dan selanjutnya menyimpulkan hasil pengujian. Analisa perancangan sistem yang kita pakai itu ya pertama dari data yang kita ambil tulis maupun secara lisan kepada narasumber, langsung ke analisa sistem dengan metode AHP.
selanjutnya melalui perancangan dirancang. Adapun kriteria atau data yang kita ambil dari lapangan di Dinas Pertanian Kabupaten Selatan itu, kriteria bibit kelapa sawitnya sebagai 4 kriteria. Yang pertama umur dari masa penanaman tambah sampai bibit siap tanam. Yang kedua kriterianya itu ukuran lahan. Yang ketiga itu tinggi ukuran tanaman, masuk ukuran tanaman. Yang keempat itu berat buah per tandan. Selanjutnya itu adapun data pertama dari penelitian ini itu ada 4 data bibit kelapa sawitnya. Yang pertama Dampi, bibitnya. Yang kedua itu SP540, yang ketiga bibit yang Ngambi, yang keempat Langkat. Selanjutnya adapun skala perbandingan dari kriteria tadi, yaitu yang pertama kriteria dan nilai perbandingan berpasangan untuk berbagai persoalan. Skala 1 sampai 9 ini adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat, nilai, dan definisi pendapat kuantitatif dari skala perbandingan. Adapun dari pernyataan kriteria yang kami dapatkan di lapangan yaitu dari kriteria yang telah ditentukan dari keunggulan bibit yang diteliti dan kriteria pada tabel kriteria keunggulan perbandingan antara kriteria yang penting. Adapun berikut pernyataan yang perlu dari Dinas Pertanian Kabupaten Selatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan. Selanjutnya itu pernyataan alternatif terhadap kriteria lahan. Itu yang pertama pernyataan alternatif terhadap kriteria berat tandan. Itu yang pertama bernilai 7, yang kedua bernilai 3, yang ketiga alternatif Langkat jelas lebih penting dari alternatif Dampi bernilai 7, yang keempat bernilai 7, kelima bernilai 5, yang terakhir keenam alternatif Langkat lebih penting dari alternatif yang Ngambi bernilai 3. Adapun perencanaan kriteria perbandingan yang akan dalam bentuk perbandingan berpasangan, yaitu analisanya itu yang kriterianya ada 4: umur, lahan, tinggi, berat tandan yang akan kita perbandingkan, yaitu di atas matrik berpasangan pada tabel angka 1/1 dapat ditempatkan secara diagonal pada pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah untuk menandakan bahwa perbandingan terhadap dua hal yang sama adalah satu equity preferred. Ada matrik bobot prioritas kriteria, yaitu yang kita inputkan menurut matriks prioritas kriteria itu yang data yang kita ambil sebelumnya, yang kita proses ini 1739 sama 1/7, itu hasilnya 1,149. 1/3 itu 0,33 sekian. Seterusnya lapangan ini umur, lahan, tinggi, berat badan. Adapun hasil dari hitungan nilai maksimum CI dan CR-nya itu masing-masing kita hitung secara manualnya, itu hitungan berpasangan terhadap masing-masing kriteria 4, sekian CI dan CR. CI-nya 0,028, CR-nya 0,031. Adapun hasil perhitungan terhadap kriteria umur itu maksimumnya 14 sekian,
CI-nya 0,04 sekian, CR-nya 0,053. Selanjutnya itu hasil perhitungan terhadap kertia lahan, itu ada ya, dan maksimumnya itu 0,232, CI-nya 0,0776, CR-nya 0,086, dan hasil perhitungan terhadap kriteria tingginya kita dapatkan itu lambda maksimum 4,043 sekian, CI-nya 0,0114, CR-nya 0,016, dan hasil perhitungan terhadap kriteria berat tanah itu lambda maksimumnya kita dapatkan 402580, CI-nya 0,086, CR-nya 0,0955. Kita masuk pengujian sistem. Baiklah, adapun data analisa yang kita dapatkan secara manual tadi kan kita inputkan di sistem ini, itu yang pertama umur, kita bandingkan umur dan lahan. Tadi kita dapatkan nilainya 7, kita inputkan 7, sebenarnya tinggi dan umur, kriterianya kita dapatkan tadi 3. Selanjutnya berat tandan ini kita dapatkan nilainya 9. Tadi lahan dan umur ini kita dapatkan 1/7, yaitu kita inputkan di sini itu 0,1429. Sebenarnya 1 melewatinya. Yang ketiga itu lahan dengan tinggi ini kita dapatkan tadi 1/3 itu kita dapatkan 0,3333. Soalnya berat tandan dan lahan ini tadi kita dapatkan itu bernilai 3, berarti 30.000. Selanjutnya tinggi dengan umur itu tadi kita dapatkan 1/3, berarti nilainya sama dengan 0,333, dan lahan dengan tinggi tadi kita dapatkan nilainya 3, dan berat tandan dan tinggi kita dapatkan 3, berat tandan ini kita dapatkan 1/9, berarti hasilnya itu 1/9, yaitu 0,111. Ya, lahan dengan berat tandan kita dapatkan di 1/3, berarti 0,333. Jadi berat tandan dengan tinggi kita tadi kita dapatkan sama 1/3. Kemudian kita proses, simpan. Nah, baiklah, ini hasil yang kita dapatkan, data analisanya C1, C2, C3, dan C4. Berikut merupakan eigenvektor normalisasi yang telah kita proses dari penginputan data tadi. Kita dapatkan dari rata-ratanya sebesar 145,14 sekian, dan nilai maksimumnya 4,085, C1-nya 0,028, IR-nya 0,90, CR-nya 0,031. Sekian. Kita masuk pengujian ke alternatif. Itu pada perbandingan pasangan ini, adapun kriteria terhadap umur
lahan, tinggi, dan berat tandan. Adapun perbandingan pasangan terhadap kriteria umur itu yang pertama mendamping bernilai 1 SP 540. Jadi kita dapatkan data nilai nilainya 5, dan yang dampi kita dapatkan nilainya 5, dan langkat kedampi itu kita dapatkan nilainya 3, dan SP 540 dengan dampi kita dapatkan nilainya 1/5, dan yang ambil 1/3. Ini nilai yang kita dapatkan dari data. Jadi ini data perbandingannya kita ubah ke itu 0,2 banding 5 itu 0,2, hingga B-nya hingga B-nya 0,2, 0,1/3 itu 0,333. Ini sama 1/3 itu 0,333 juga. Sama kita masuk ke perbandingan berpasangan terhadap kriteria lahan. Kita inputkan data, kita dapatkan 1/3, yaitu 0,33, mengambil 1/3 itu 0,33, angkat 0,333, SP 50 kita dapatkan nilai 3, mengambil yang SP 50 kita dapatkan 1/3 itu 0,333, angkat kita dapatkan 1/5, 0,2. Jadi kita dapatkan dengan dampi 3, SP 50 dengan yang habis kita dapatkan 3, angkat dengan yang habis 0,333, angkat itu bernilai 3, SP 50 dengan angka bernilai 5, yang habis dengan angka bernilai 3. Oke, kita selesai mengisi kriteria lahan. Selanjutnya kita menginputkan pasangan terhadap kriteria tinggi, yaitu nilai yang kita dapat dampi SP 5 perbandingan dengan SP 50, yaitu 1/3, berarti 0,333.
3. Yang kedua itu 1,7. Kita dapatkan tadi 1 bagi 7 yaitu 0,1429. 0,1429. Langkat 1 berbanding 7 itu sama 0,1429. SP50 dengan damping kita dapatkan tadi nilainya 3. Perbandingan yang lebih dengan SP540 kita dapatkan 1 banding 3 itu 0,333. Langkat berbanding dengan SP50 itu 0,333. Yang lebih dengan damping kita dapatkan nilainya 7. SP50 dengan yang lebih perbandingan kita dapatkan nilainya 3. Dengan yang lebih kita dapatkan nilainya 0,5 karena 1 berbanding 2. Damping itu kita dapatkan nilai 7. SP50 dengan angka kita dapatkan 3. Damping dengan angka kita dapatkan nilai 2. Selanjutnya pengisian perbandingan perpasangan terhadap kerja berat tandan. Baik, selanjutnya kita menampilkan perbandingan perpasangan terhadap kerja berat tandan. Yang itu pertama itu damping dengan damping 1 dan SP50 dengan damping berbanding nilai kita dapatkan itu 7. Damping dengan damping nilai kita dapatkan yaitu 1/3 yaitu 0,3. 1 banding 3. Langkat dengan damping yaitu kita dapatkan 0,1 banding 7 itu 0,1429. Dan SP540 berbanding PTA dengan damping yaitu nilai yang kita dapatkan itu 0,1429. Dan yang damping dengan SP540 nilai kita dapatkan yaitu ini sama nilai itu 1 berbanding 7 itu 0,1429. Langkat dengan SP50 kita dapatkan karena 1 banding 5 itu 0,2. Yang damping dengan damping kita dapatkan nilai 3. SP dengan yang damping itu kita dapatkan nilai 7. Langkat dengan yang damping kita dapatkan 1 berbanding 3 yaitu 0,333. Langkat dengan damping kita dapatkan 7. SP50 dengan langkat nilainya itu 5. Dapatkan 3 yang ambil dengan langkat 3. Selanjutnya kita proses dengan penyimpanan. Baiklah, inilah data analisa keseluruhan yang telah kita proses dengan sistem. Itu totalnya yang pertama data analisa itu 16. Normalisasinya itu 145,14. IR-nya 0,90, CR-nya 0,03152. Ini vektor umur itu kita dapatkan jumlahnya 123,19. CI-nya 0,047, CR-nya 0,053 sekian. Itu faktor lahan itu jumlahnya 1,993 sekian. CI-nya 0,080 sekian.
CR-nya 0,089. Ini juga berat tanda. Setelah di total semuanya kita dapatkan kesimpulan PSP 50 yang dilenangkan. Rankingannya itu kita dapatkan SP 50 0,3595 dari ketumas 9%, satu negeri satu, Dampi kedua, angkat ketiga, Dampi ke. Setelah kita implementasikan ke sistem, adapun perbandingan yang kita dapatkan yaitu dari matrik bobot prioritas kriteria ini itu dari pengujian dapat membandingkan hasil perhitungannya itu dari yang pertama itu alternatif kriteria alternatifnya SP540 secara manualnya 0, kita dapatkan 0,3595, secara perhitungan sistem kita dapatkan 0,3595 dan selisihnya 0, akurasinya 100%. Yang kedua alternatifnya, yang kedua itu yang ABI, itu perhitungan manualnya kita dapatkan 0,2970, secara sistem kita dapatkan 0,2970, selisihnya 0, kita dapatkan akurasinya 100%. Sedangkan alternatif langkat itu kita dapatkan secara manualnya 0,2787, perhitungan sistemnya 0,2786, selisihnya 0,001, akurasinya itu 99,6%. Sedangkan Dampi itu 0,0646 secara manualnya dan sistem kita dapatkan 0,0649 dan selisihnya 0,001, akurasinya 99,85%. Jadi rata-rata kita dapatkan itu 99,95%. Jadi dari pengujian di atas itu yang membandingkan hasil perhitungan secara manual dan perhitungan sistem menunjukkan pada perbedaan pada alternatif langkat dan Dampi dengan selisih 0,0001 dengan presentasi tingkat akurasinya rata-rata sistem sebesar 99,95% dan pengujian fungsional sistem dengan menggunakan metode PHP yang telah berhasil secara 100%. Adapun kesimpulan yang kita dapatkan yaitu dari pengujian ini, jadi yang pertama itu model sistem keputusan untuk kualitas bibit kelapa sawit unggul di Dinas Pertanian Kabupaten Selatan akurat dengan sistem dengan menggunakan metode HP dengan bahasa penggunaan PHP dan punya kriteria sejumlah itu umur, lahan, tinggi, berat tandan. Sedangkan dengan alternatif terdiri sampel Dampi SP540 yang ambi dan langkat. Yang kedua itu menerapkan metode AHP dengan bahasa pemrograman Hypertext Processor atau PHP dengan menentukan kualitas bibit kelapa sawit adalah dengan cara membubuhkan setiap nilai kriteria dan alternatif. Setelah itu muncul rankingan bibit kelapa sawit dengan sesuai perhitungan langkah AHP. Jadi hasil akhir perkalian matriks tersebut dengan metode AHP seluruh bobot prioritas alternatif memiliki kemungkinan terbesar untuk kualitas bibit unggul adalah SP50 dengan nilai 0,3595 atau 35,95%. Kemungkinan kedua adalah Yarabi dengan nilai 0,970/9,7%. Ketiga, bibit langkat 0,278 atau 27,87%. Terakhir, Dampi 0,0648 atau 6,48%. Jadi terakhir, penggunaan sistem 20% dapat membantu Dinas Pertanian dalam menentukan tingkat kualitas bibit kelapa sawit. Hasil perhitungan secara manual dengan perhitungan sistem menunjukkan pada perbedaan alternatif langkat dan Dampi dengan selisih 0,001 persentase tingkat akurasi data
sebesar 99,9%, yang punya fungsional yang menggunakan kriteria HIP yang telah berhasil secara 100%. Adapun saran yang kita dapatkan yaitu yang pertama, perlunya ketelitian pada saat melakukan perhitungan berpasangan baik kriteria maupun alternatif. Kesalahan pada saat menggunakan data dapat menyebabkan hasil akhir tidak terpenuhi. Untuk selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Bagi para peneliti ingin melanjutkan bahas lagi, maka dapat menambah kriteria dan memakai sub kriteria, meningkatkan hierarkinya sesuai dengan kebutuhan. Mungkin sekian penjelasan presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.